Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ucok Batubara dan dengan mitra kami Subagio, pemula petani porang, yang kali ini membuat video untuk belajar kita semua, khususnya dari anggota kami Porang Jaya Sukarame, belajar tani. Itu daripada konten ini yang dimulai dengan gulutan yang sudah jadi atau bedengan yang sudah jadi seperti ini, kemudian dibuka, diisi kompos yang diambil dari kompos sawit. Jadi memanfaatkan kompos-kompos dari perkebunan kelapa sawit yang kebetulan diambil dari kebun sawit pribadi milik beliau sendiri. Tahun lalu beliau belum mengikuti kami, tapi tahun ini beliau sudah mulai belajar bercocok tanam porang atau budidaya porang. Dan sore ini saya mencoba mengambil gambar beliau yang sedang belajar tani. Nah, demikianlah mitra kami Subagio, anggota dari kelompok Porang Jaya Sukarame. Dan jangan lupa kepada teman-teman semua, baik itu dari Porang Jaya Sukarame ataupun dari APBTB, minta tolong di subscribe, supaya semuanya lancar, bisa belajar, kemudian bisa membuat video-video yang berikutnya. Ini ditanam sengaja di bawah naungan dari kebun karet yang sudah tidak dimanfaatkan, kemudian akan diganti dengan tanaman lada. Nah, ini dia. Rencana bibit yang akan ditanam adalah umbi. Iya, umbi yang sebesar ini. Kira-kira 5-8 on. Dengan harapan dalam satu musim bisa seberat 2 kilo minimal. Kalau bisa 6-7 kilo. Wallahu a'lam. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi memanfaatkan, ini adalah batang karet yang sudah tidak dimanfaatkan, kemudian diranting dan ditanami dengan lada. Rencananya nanti akan menggunakan paranet, tapi paranetnya menggunakan paranet alam, yaitu dengan tanaman pare dan tanaman gambas atau ketimun. Jadi nanti dari batang karet ke batang karet ini akan diberi galah, kemudian dari bawah ditanami pare ataupun ketimun ataupun gambas. Dengan demikian, sebelum porangnya menghasilkan, akan menghasilkan palawijanya atau tumpang sarinya. Insya Allah barokah dan lancar, tidak ada masalah. Inilah saudara kita Bagio. Cukup semangat nampaknya beliau sore ini. Nah, diambil lagi kompos sawit ya, yang beliau ambil dari kebun sawit sendiri. Cukup lebar kebun sawitnya, kemudian beliau mulai ikut menanam porang dengan memanfaatkan kompos sawit yang diambil dari perkebunannya sendiri. Nah, kita lihat. Inilah beliau dari gulutan yang sudah jadi seperti ini. Iya, seperti ini. Kemudian dibelah lagi tengahnya, dimasuki kompos. Nah, seperti itu. Cuman hati-hati, jangan sampai ikut bijinya. Kalau ikut bijinya nanti tumbuh jadi masalah. Luar biasa, satu karung hanya dapat satu bedeng, kira-kira panjang 5 meter. Dan ini kalau memang jadi, insya Allah ini luar biasa ini. Iya, kemudian ditutup lagi dengan tanah. Iya. Kepada teman-teman semua, bisa mengikuti jejaknya saudara Bagio ini.
seperti itu tampaknya. Ini kalau jadi memang luar biasa ini, pembesaran umbinya sangat signifikan. Kemudian kalau kita perhatikan ya, saya tidak menyalahkan kalau di daerah lain barangkali sebaiknya ditanam di daerah yang terbuka. Tapi kalau untuk tulang bawang karena MDPL-nya sangat rendah, kemudian suhunya cukup tinggi, maka saya merekomendasikan supaya ditanam di bawah naungan. Seperti pengalaman yang sudah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, itu menanam porang di daerah tulang bawang kalau di lahan terbuka memang kurang bagus. Maka ini ditanam di bawah naungan. Nah, pohon karet sudah diranting. Sudah habis berapa, Yok? Wah, baru 2 karung. Diambil lagi masih banyak. Cukup banyak yang disiapkan oleh beliau. Satu lagi. Dan di sana itu masih ada berpuluh-puluh karung. Kemudian dekat juga dengan kandang sapi, akan memanfaatkan kohe dari hewan sapi yang sudah difermentasi. Dan jangan lupa Yok, nanti harus disemprot dengan anti jamur. Nah, kemudian pelepas sawit ini maksudnya adalah untuk menutup daripada bedengan-bedengan itu supaya tidak dikorek ayam. Nih, juga selain untuk menutup, mengamankan dari korek-korekan ayam, juga dijadikan sebagai mulsa alam. Ada yang bertanya bagaimana kalau menggunakan mulsa plastik? Cukup bagus, tapi modalnya juga lumayan. Kemudian kalau dari mulsa plastik itu pupuknya harus disuplai terus. Namun kalau dari mulsa alam, dengan busuknya dedaunan sawit yang kering ini akan menjadi pupuk secara alami. Ditambah lagi dengan kotoran hewan atau kohe, dan masih ditambah lagi dengan kompos daripada jatuhan-jatuhan sawit. Tentunya ini akan lebih efisien, kemudian tanahnya juga akan terjaga, kelestarian daripada tanahnya, kesuburan daripada tanahnya, kesehatan daripada tanahnya, yang nanti akan ditambah dengan berbagai macam pupuk-pupuk organik, juga obat-obatan pengendali daripada hama yang sifatnya organik. Jadi sangat ramah dengan lingkungan, tidak membunuh daripada komunitas yang lain, aman bagi pengguna, juga insya Allah porangnya akan berkualitas bagus. Ini ditanam di pekarangan rumah ya. Ya, di lahan pekarangan rumah, memanfaatkan pekarangan rumah yang hanya sedikit, nanti yang lebarnya akan ditanam di kebun yang sudah disiapkan. Ini sebagai sampel apabila ada kawan-kawan yang ingin berkunjung kemari dan ingin memperhatikan, ingin belajar bagaimana cara menanam porang yang efektif di daerah tulang bawang khususnya, yang bisa dipedomani untuk orang-orang di tulang bawang dan sekitarnya. Adapun daerah yang lain ya tentunya disesuaikan dengan keadaan alam di daerah tersebut. Dan saya sarankan pada seluruh teman-teman semua, apabila kita belajar, itu belajar dengan alam terdekat. Kita kalau melihat dari YouTube yang di luar negeri ataupun di daerah lain yang jauh di sana, mungkin alamnya berbeda. Sehingga kadang-kadang kita mengikuti teknis yang di sana, ternyata hasilnya kurang memuaskan, bahkan mungkin gagal. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan, karena keadaan alam di daerah lain belum tentu sama dengan di daerah kita. Ini cukup luas walaupun pekarangan rumah ya, ukuran 1/4 hektar, cukup luas. Kalau diisi semua itu muat berkisar antara 10.000 bibit.
Kalau satu bibit nanti akan menghasilkan katak 4, berarti tahun depan kita sudah punya modal 4 kali 10.000, berarti 40.000 bisa untuk 1 hektar. Kalaupun nanti umbi produksinya bisa menghasilkan 1 kilo, berarti 10 ton. Kalau harganya bisa mencapai seperti tahun-tahun yang lalu, sampai dengan harga 10.000, wah luar biasa. Bisa naik haji satu keluarga ini. Insya Allah apa yang diharapkan oleh kita sebagai petani akan didengarkan oleh Allah dan akan dikabulkan apa yang menjadi cita-cita daripada petani. Selama ini petani ini selalu menjerit dalam hal menjual karena harganya selalu dipermainkan oleh tengkulak. Oleh sebab itu kami bekerja sama dengan beberapa lembaga yang bekerja sama menjembatani dengan perusahaan ataupun pabrik yang siap membeli. Demikian video yang dibuat sore hari ini, hari Minggu, tanggal berapa yuk ini yuk? Saya sampai lupa saking sibuknya. Tanggal 17, bulannya bulan 10 tahun 2021. Semoga apa yang diharapkan oleh kita semua, khususnya petani porang di Kabupaten Tulang Bawang, khususnya lagi wabil khusus kepada Porang Jaya Sukarame dan anggotanya, akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Amin. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.